Selamat datang kembali di channel Al Ranieri. Pada video kali ini, kita akan membahas Soundgarden. Asal-usul Soundgarden dimulai dengan sebuah band bernama The Shams yang tampil di sekitar Seattle pada awal tahun 80-an. Band ini beranggotakan Hiro Yamamoto sebagai basis dan Chris Cornell sebagai drummer merangkap vokal. Tidak lama berselang, Yamamoto meninggalkan The Shams. Kemudian, band ini merekrut gitaris Kim Thayil sebagai basis baru. Cornell dan Yamamoto tetap berhubungan walaupun mereka tidak dalam satu grup. Kemudian, setelah The Shams bubar, Cornell dan Yamamoto mulai ngejam bareng. Dan akhirnya bergabunglah Thayil dengan mereka. Soundgarden dibentuk pada tahun 84 dengan Cornell pada drum dan vokal, Yamamoto pada bass, dan Thayil pada gitar. Band ini menamai diri mereka berdasarkan patung pipa saluran angin bernama A Sound Garden di Magnuson Park di Seattle. Cornell awalnya bermain drum sambil bernyanyi, tetapi pada tahun 85, band ini meminta Scott Sundquist bergabung agar Cornell fokus pada vokalnya. Band ini tetap dengan formasi ini selama 1 tahun. Rekaman pertama mereka adalah 3 lagu yang muncul di album kompilasi tahun 86 untuk CZ Record berjudul Deep Six. Pada tahun 86, Sundquist meninggalkan band untuk fokus kepada keluarga. Kemudian dia digantikan oleh drummer Skin Yard yaitu Matt Cameron. Soundgarden menandatangani kontrak dengan Sub Pop dan merilis Hunted Down pada tahun 87 sebagai single pertama band ini, dan Nothing to Say muncul di pita kompilasi KCMU Bands. Melalui Sub Pop, band ini merilis single Screaming Alive pada tahun 87 dan single Fop pada tahun 88. Meskipun label besar merayu mereka pada tahun 88, namun mereka malah taken kontrak dengan label independen SST Records untuk album debut mereka, yaitu Ultra Mega OK, yang dirilis pada tanggal 31 Oktober tahun 88. Soundgarden mempromosikan Ultra Mega OK pada tour di dalam negeri pada musim semi tahun 89 dan tour di Eropa yang dimulai pada bulan Mei tahun 89. Album Ultra Mega OK membuat band ini mendapatkan nominasi Grammy Award untuk Best Metal Performance pada tahun 90. Setelah tur untuk mempromosikan Ultra Mega OK, Soundgarden menandatangani kontrak dengan A&M Records yang menyebabkan keretakan antara Soundgarden dengan penonton fanatiknya. Fansnya mengira bahwa Soundgarden akan menjual prinsip punk demi label rekaman agar bisa tur bersama dengan Guns N' Roses. Selanjutnya, band ini mengejarkan album kedua mereka dan juga merupakan album pertama dengan label besar. Pada saat itu, Hiro Yamamoto mengucilkan dirinya sendiri dari band sehingga band tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan Chris Cornell akhirnya mengambil alih untuk penulisan lagu. Pada tanggal 5 September tahun 89, Soundgarden merilis Louder Than Love. Album ini menjadi album pertama Soundgarden yang berada di tangga lagu Billboard 200 dan duduk di nomor 108. Sebulan sebelum tur Louder Than Love, basis Hiro Yamamoto frustasi karena dia tidak memberikan banyak kontribusi. Kemudian meninggalkan Soundgarden untuk kembali ke perguruan tinggi. Jason Everman, mantan Nirvana, menggantikannya pada bass. Kemudian band ini melakukan tur Amerika Utara dari Desember 89 hingga Maret 90. Soundgarden memecat Everman pada pertengahan tahun 90 segera setelah menyelesaikan tur promosinya. Louder Than Love menelurkan single Loudest Love dan kompilasi video Louder Than Life. Keduanya dirilis pada tahun 90.
basis band Shepherd menggantikan Jason Everman untuk merekam album ketiga mereka pada tahun 91. Cornell mengatakan bahwa Shepherd memberikan pendekatan yang segar dan kreatif ke sesi rekaman. Band ini merilis album Bad Motorfinger pada tanggal 24 September tahun 91. Single pertamanya yaitu Jesus Christ Pose menarik perhatian ketika MTV memutuskan untuk melarang video musiknya pada tahun 91. Lagu tersebut membuat banyak orang marah karena mereka menganggapnya sebagai lagu anti-Kristen. Band ini menerima ancaman pembunuhan saat tur. Kemudian Chris Cornell menjelaskan bahwa lirik pada lagu tersebut mengkritik tokoh masyarakat yang menggunakan agama untuk menggambarkan diri mereka yang bobrok. Walaupun banyak ditentang banyak orang, Bad Motorfinger termasuk di antara 100 album terlaris pada tahun itu. Setelah merilis Bad Motorfinger, Soundgarden melanjutkan tur Amerika Utara pada bulan Oktober dan November 91. Setelah itu, Guns N' Roses secara langsung memilih band ini sebagai band pembukanya untuk Use Your Illusion Tour di Amerika Utara. Soundgarden kemudian ikut Lollapalooza pada tahun 92 dengan Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Ice Cube, dan lain-lain. Album Superunknown dirilis pada 8 Maret tahun 94, di mana album ini menjadi album terobosan band ini. Album ini memulai debutnya di nomor 1 Billboard 200 yang didorong oleh single Spoonman, The Day I Try to Live, Black Hole Sun, My Wave, dan Fell on Black Days. Video musik untuk Black Hole Sun menjadi hit di MTV dan menerima penghargaan untuk Best Metal atau Hard Rock Video di MTV Video Music Award tahun 94. Dan pada tahun 95 menerima penghargaan di Clio Award. Soundgarden memenangkan 2 Grammy Award pada tahun 95, di mana Black Hole Sun menerima penghargaan untuk Best Hard Rock Performance dan Spoonman menerima penghargaan untuk Best Metal Performance. Superunknown mendapatkan 5 kali platinum di Amerika dan menjadi album Soundgarden yang paling laris. Setelah tur dunia Superunknown, band ini mulai mengerjakan apa yang akan menjadi album studio terakhir mereka. Mereka memilih untuk memproduksi album itu sendiri. Ketegangan dalam kelompok dilaporkan muncul selama sesi rekaman, di mana Tyler dan Cornell sering bentrok pada saat sesi rekaman karena Cornell menginginkan untuk beralih dari riff gitar yang berat kepada riff gitar yang ringan. Album kelima Soundgarden adalah Down on the Upside, dirilis pada tanggal 21 Mei tahun 96. Album ini lebih ringan daripada album-album Soundgarden sebelumnya. Saat itu, Soundgarden menjelaskan bahwa mereka ingin bereksperimen dengan suara lain, termasuk instrumen akustik. Album ini menelurkan beberapa single antara lain Pretty Nose, Burden in My Hand, Blow Up the Outside World. Meskipun urusan baik banyak mereka dapatkan, tetapi penjualan album ini tidak selaris album-album sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 96, band ini bergabung dengan Metallica untuk mengisi tur Lollapalooza. Pada hal ini, Metallica bersikeras meminta Soundgarden untuk ikut dengan Metallica di tur Lollapalooza. Setelah Lollapalooza, band ini kemudian tur keliling dunia. Saat tur, ketegangan yang sudah ada tambah muncak, di mana pada tur terakhir di Honolulu pada tanggal 9 Februari tahun 97, Shepherd melempar bassnya ke udara karena frustrasi setelah mengalami kegagalan peralatan. Dan kemudian band ini keluar dari panggung. Tetapi tidak berapa lama, Chris Cornell masuk kembali untuk mengakhiri pertunjukan dengan encore solonya. Kemudian, Chris Cornell memberikan
pernyataan bahwa mereka benar-benar menikmati saat tur, hingga sampai satu titik di mana mereka menjadi bosan karena memainkan hal yang sama berulang-ulang setiap hari. Pada tanggal 9 April tahun 97, band ini mengumumkan untuk bubar. Tile berkata bahwa sangat jelas bahwa ada ketidakpuasan dan ketidakcocokan antara satu personel dengan personel lainnya. Kemudian Cameron menambahkan bahwa Soundgarden telah termakan oleh bisnis industri musik. Soundgarden merilis koleksi hits terbesar berjudul A-Side pada tanggal 4 November tahun 97 yang terdiri dari 17 lagu termasuk Bleed Together yang belum pernah dirilis sebelumnya. Setelah Soundgarden bubar, para personel sibuk dengan karir mereka masing-masing. Dimulai dengan Chris Cornell yang merilis solo albumnya pada September tahun 99 yang berjudul Euphoric Morning, yang menampilkan Matt Cameron di lagu Disappearing One. Kemudian pada tahun 2001, Cornell membentuk supergroup Audioslave bersama Tom Morello, Tim Comerford, dan Brad Wilk. Bersama Audioslave, Chris Cornell berhasil menelurkan 3 album, yaitu Audioslave pada tahun 2002, Out of Exile pada tahun 2005, dan Revelation pada tahun 2006. Chris Cornell meninggalkan Audioslave pada tahun 2007 yang mengakibatkan Audioslave bubar. Selanjutnya, album solo kedua Chris Cornell yaitu Carry On dirilis pada Juni tahun 2007, yang dilanjutkan dengan album solo ketiganya Scream yang dirilis pada Maret tahun 2009. Sementara personel lainnya yaitu Tile bergabung bersama basis Nirvana Chris Novoselic. Kemudian dia tampil sebagai The No WTO Combo selama konferensi Menteri WTO di Seattle. Tile menyumbangkan track gitar untuk album 2001 Steve Fish 999 Levels of Undo, serta album proyek sampingan Dave Grohl pada tahun 2004. Pada tahun 2006, Tile bermain gitar di album Altar, kolaborasi antara band Sun O dan Boris. Selanjutnya untuk Cameron, awalnya ia mengerjakan proyek sampingan di Wallwater Conspiracy. Dia kemudian bekerja dengan Smashing Pumpkins pada tahun 98. Lalu ia kemudian bermain drum untuk Pearl Jam di Yelts Tour menyusul masalah kesehatan Jack Irons. Selanjutnya, dia bergabung dengan Pearl Jam sebagai anggota resminya, di mana dia telah merekam 6 album sebagai drummer Pearl Jam, yaitu Binaural pada tahun 2000, Riot Act tahun 2002, Pearl Jam tahun 2006, Backspacer 2009, Lightning Bolt 2013, dan Gigaton pada tahun 2020. Pada tahun 2017, Cameron dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota Pearl Jam. Selanjutnya untuk Shepherd, dia bernyanyi di album studio debut Wallwater Conspiracy pada tahun 97, tetapi dia meninggalkan band tersebut pada tahun 98. Kemudian dia ikut tur dengan Mark Lanegan dan bermain bass di 2 album Lanegan, yaitu I'll Take Care of You dan Field Song. Pada Maret tahun 2009, Tile, Shepherd, dan Cameron naik ke atas panggung saat konser Ted Doyle di Seattle dan memainkan beberapa lagu Soundgarden. Kemudian pada tanggal 6 Oktober tahun 2009, semua anggota Soundgarden menghadiri Night 3 of Pearl Jam's 4 Night Stand di Gibson Amphitheater di Universal City. Chris Cornell bergabung dengan band ini untuk menyanyikan Hunger Strike. Itu merupakan penampilan publik pertama Soundgarden sejak perpisahan mereka pada April tahun 97. Pada tanggal 1 Januari tahun 2010, Chris Cornell menulis di Twitternya akan reuni.
Lagu Soundgarden yang belum pernah dirilis, yaitu Black Rain, memulai debutnya di video game Guitar Hero dan muncul di album kompilasi yang mencapai platinum setelah hari pertama dirilis. Black Rain muncul di Radio Rock pada 10 Agustus tahun 2010 dan merupakan single pertama Soundgarden sejak tahun 97. Pada bulan Mei tahun 2011, Soundgarden merilis album live pertama mereka yang berjudul Live on I-5. Lalu pada Februari tahun 2011, Soundgarden mengumumkan bahwa mereka telah memulai merekam album baru. Pada bulan Maret tahun 2012, sebuah postingan di halaman Facebook mereka mengatakan bahwa lagu Live to Rise akan dimasukkan pada soundtrack film The Avengers. Lalu selanjutnya Soundgarden mengumumkan perilisan satu set kotak berjudul Classic Album Selection for Europe yang berisi semua album studio mereka kecuali Ultra Mega OK dan album Live on I-5. Selanjutnya band ini merilis Been Away Too Long yang merupakan single pertama dari album baru mereka King Animal pada tanggal 27 September, di mana album ini dirilis pada tanggal 13 November tahun 2012. Pada tanggal 16 Maret tahun 2014, Soundgarden dan Nine Inch Nails mengumumkan bahwa mereka akan melakukan tour di Amerika Utara bersama-sama. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2014, Soundgarden mengumumkan bahwa mereka akan merilis satu set kotak kompilasi 3 CDs Echo of Mile yang mencakup lagu-lagu seperti Live to Rise, Black Rain, Bad Ritual, dan lain sebagainya. Ben Shepherd dan Cameron menyatakan bahwa band ini telah menulis 6 lagu yang solid untuk album baru mereka dan akan datang lebih banyak lagi pada bulan Agustus. Kabar mengejutkan datang pada tanggal 18 Mei tahun 2017 di mana Chris Cornell ditemukan tewas dengan sebuah tali di lehernya di hotel di Detroit. Padahal, pada malam sebelumnya, Chris Cornell tampil bersama Soundgarden di Fox Theater. Sejak awal penyelidikan kematian Chris Cornell digambarkan sebagai kemungkinan bunuh diri. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi di kamar hotel Chris Cornell. Setelah kematian Chris Cornell, Soundgarden membatalkan sisa tur mereka di tahun 2017. Selanjutnya pada Oktober tahun 2018, Tyler mengatakan kepada Seattle Times bahwa nama Soundgarden akan dipensiunkan. Dia menjelaskan bahwa kami berempat adalah Soundgarden dan sekarang kami tinggal bertiga. Jadi untuk hal menulis lagu atau tur di bawah bendera Soundgarden adalah hal yang tidak mungkin.